Halo guys, balik lagi gua Gojam. Dan guys, hari ini gua lagi banyak energi ya. Mood gua lagi bagus dan gue pengen tanggapin nih sama tanggapin orang yang barusan komen. Belum lama sih, kurang dari 2 minggu yang lalu. Gue juga baru sadar ini ada komen masuk ya. Dan ini ada komen yang apa ya, dari orang yang menurut gue dia salah paham ya gitu, dan gue pengen lurusin gitu. Karena gini guys, Gojam tuh nggak takut sih kalau dikritik gitu ya. Kalau misal orang kritik ya biarin aja, tapi gue nggak mau orang salah paham. Kalau orang salah paham, gue pengen jelasin gitu loh. Nah ini orang kayaknya salah paham nih, jadi gue pengen lurusin gitu ya. Ini ada komen dari bro, apa ini, Nura Arif Nugroho, 2384. Bro Arif lah ya ngomongnya ya, Bro Arif Nugroho gitu ya. Oke, Bro Arif bertanya, bilang ya, komen ya gini. Channel ini puji, channel Gojam maksudnya, channel Gojam ini puji jam sampah Moonswatch, ketawa. Oke. Padahal dengan harga Moonswatch kita bisa dapat jam yang oke. Build quality yang bagus dan bukan jam plastik. In-house movement. Spesifikasi tinggi. Brand dengan horologi atau sejarah panjang dan segudang prestasi. Brand bagus itu adalah Automatic, Seiko, Citizen, Orion, Quartz, Casio. Oke. Terus dia juga ngomong lagi. Apa ini? Ngomong apa lagi nih? Awalnya aku kagum sama yang ngaku watch enthusiast atau expert atau apalah. Tapi lama-lama aku muak sama mereka. Karena mereka banyak yang tidak konsisten dengan pendapat mereka sendiri. Watch enthusiast bego ternyata nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak. Pendapat watch enthusiast bego sangat menjijikan. Tentang mereka meremehkan Grand Seiko. Mereka meremehkan Citizen Premium Movement O200. Mereka meremehkan Hublot Unico Movement dan Movement China Seagull. Tapi nggak semua watch enthusiast itu bego loh ya. Oke Bro Arif, gua bener-bener sangat pengen lurusin ya yang komen lu ini ya. Tapi abis gua lurusin, kalau misalnya lu masih punya pandangan sendiri ya gua angkat tangan gitu ya. Tapi gua pengen lurusin gitu ya, karena ini komen sangat nggak bener sebenarnya gitu ya. Oke, pertama-tama lu bilang channel ini puji jam plastik sampah Moonswatch. Oke, gini, lu lihat video waktu gua ngomongin soal Moonswatch. Oke, gua nggak nyalahin lu ya. Lu salah paham. Gua sama sekali bukannya puji-puji Moonswatch, bilang, ini bagus nih, bagus nih, bagus. Gua nggak bilang begitu. Gua tuh bahkan kalau lu lihat judulnya aja lu tahu. Sebenarnya pesan utamanya adalah gua mau kasih tahu waktu gua buat video itu, kalau nggak salah itu baru beberapa hari setelah Moonswatch dirilis. Gua message-nya, pesan utama gua adalah supaya orang jangan partisipasi sama jam yang udah digoreng-goreng, termasuk Moonswatch. Oke? Jadi pesannya itu bukannya agung-agungin Moonswatch. Gue cuma lagi bilang jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan tuh ya beli-beli jam yang udah digoreng gak karu-karuan. Moonswatch itu harga retailnya sekitar 4 juta kalau di kurs rupiah. Tapi waktu lagi menggila, gue nggak tahu harganya sekarang berapa juga, gue nggak tahu. Tapi gue tahu waktu itu baru beberapa hari diluncurin itu sampai ada yang jual 40 juta rupiah. Makanya gue bilang jangan mau ikut-ikut yang kayak begitu. Tapi memang gue bilang Moonswatch itu konsepnya kreatif, lucu. Gue cuma bilang itu jam lucu. Gue nggak pernah bilang Moonswatch itu bagus sampai. Gue nggak pernah anggap itu horologi serius, bro. Lu bilang puji-puji jam plastik Moonswatch, enggak. Maksud lu salah tangkap. Maksudnya gua, Moonswatch itu konsepnya kreatif, oke? Yang gua puji itu adalah strateginya si Swatch itu, oke? Nah, nanti ini gua bakal masuk ke Hublot ya. Lu tahu gak kenapa gua puji strategi Swatch itu? Karena ya, ini dari dulu gue udah punya pikiran sendiri. Ini pikiran orisinal sendiri ya. Gue pikir sendiri, pakai otak sendiri. Itu waktu diluncurin ya, dia pakai kombinasi warnanya macam-macam begitu ya. Dan pakai planet, nama-nama planet. Menurut gue kreatif.
Banyak orang yang pengen punya jam Moonwatch tapi mahal. Dan akhirnya kalau misalnya mereka bisa rilis kayak Moonwatch begini, itu buat gua itu bikin Moonwatch akan makin populer. Nah, harapannya adalah orang yang akhirnya beli Moonwatch mungkin nanti suatu hari jadi pengen punya yang asli, jam Moonwatch yang asli, dan akhirnya mendongkrak popularitas Moonwatch. Dan lu tahu gak, gue kasih tahu lu ya, gara-gara nih mau jawabin lu punya pertanyaan begini, gue akhirnya ada baca sedikit dan ternyata prediksi gue itu nggak salah. Karena kenapa tahu? Karena sejak Moonwatch dirilis, ternyata Moonwatch punya penjualan itu satu dunia itu dikonfirm sama Swatch, katanya naik 50%. Ngerti? Jadi Moonwatch itu sukses, tapi kesuksesannya akhirnya mendongkrak jam Moonwatch yang asli. Ngerti? Dan itu buat gua bagus sebagai watch enthusiast. Sebagai watch enthusiast, gua tuh mendukung hal seperti itu. Gua senang kalau jam Moonwatch akhirnya makin dikenal sama banyak orang. Ngerti? Jadi gua bukan agung-agungin Moonwatch tuh jam bagus, horologi serius begini. Gua juga bilang, bahkan di video itu, tapi gue nggak salahin lo ya, itu video emang agak panjang, jadi mungkin lu nggak nangkep ya. Lu cuman lihatnya cuma mungkin menit-menit tertentu kali ya, terus lu penggal-penggal gitu ya. Lu nggak nonton semuanya, dan lu nggak coba mengerti semuanya. Gue nggak pernah agung-agungin Moonwatch. Gue cuma bilang itu jam lucu. Gue bilang jam lucu. Lu tahu gak jam lucu? Jam buat lucu-lucuan gitu loh. Ngerti gak? Bahkan gue bilang kok itu jam plastik gitu loh. Makanya nggak pantes orang sampai mau jual harganya sampai 40 juta. Bahkan waktu beberapa hari setelah meluncur, tahu-tahu udah ada orang yang mau beli sampai dua kali lipat harganya. Itu kan nggak masuk akal. Makanya message-nya adalah gue mau bilang jangan ikut-ikutan kayak gitu. Siapa yang agung-agungin Moonwatch? Jadi lu salah sangka ya. Nah ini makanya gue mau lurusin gitu ya. Terus udah gitu lu bilang dengan harga Moonwatch katanya bisa dapat jam oke, build quality bagus, bukan jam plastik, in-house movement, spesifikasi tinggi, brand dengan horologi sejarah panjang, segudang prestasi, Seiko, Citizen, Orion, Casio. Oke. Gue nggak tahu Citizen, gue nggak pernah mainin, dan ya gue percaya aja kalau misal lu bilang begitu, karena gue emang bukannya gue jangankan ngomongin quartz ya, jam otomatis aja banyak di luar sana yang gue pengen yang gue pengen coba, gue belum bisa coba. Jadi gue nih cuma manusia terbatas gitu loh. Jadi gue nggak mainin quartz. Kalau lu bilang Seiko, Citizen, Orion bagus, gue nggak tahu sih soal Citizen, Orion. Gue cuma tahu Citizen, Orion itu ya kelas entry level gitu ya. Tapi kalau Seiko itu memang udah terkenal bagus, dan gue tahu. Gue nggak pernah menghina Seiko gitu loh. Gue nggak pernah sih menghina Seiko, jujur aja ngomong sih. Dan gue juga banyak ngomong sama temen ya, yang udah main jam begitu lama gitu ya. Mereka emang nggak pernah ngomong jelek soal Seiko. Dan gue pernah sih coba jam diver Seiko gitu. Menurut gue emang oke kok, lumayan. Tapi memang secara desain Seiko itu ada yang gimana ya? Gue secara general ya, gue lebih suka desainnya jam Swiss dibanding Seiko gitu loh. Tapi gue nggak pernah bilang Seiko jelek. Ada menariknya gitu loh. Tapi gue akhirnya gue lebih suka Grand Seiko yang versi itunya gitu. Dan gue beli bro Grand Seiko. Jadi lu ngerti gak sih? Lu kritik gue ya gitu ya. Gue tuh beli lo Grand Seiko lo. Ngerti maksudnya gitu loh. Dan gue jujur ngomong, gue beli SPG W231. Dan gue jual karena gue lagi ngincar. Gue bener-bener pengen banget punya SPG W283. Oke? Nah, buat gue ya, itu Grand Seiko memang kadang-kadang ada gue nggak mau ngomong terlalu banyak lah. Gue tahu lemahnya Grand Seiko di mana ya, desainnya apa gitu. Gue udah pernah punya, gue udah pernah alamin, makanya gue bisa ngomong gitu ya. Tapi gue nggak pernah jelek-jelekin Seiko. Gue nggak pernah jelek-jelekin Grand Seiko. Bahkan menurut gue lu boleh cek deh review gue SBGW 231. Gue bakal bilang, lu cari di mana 37 mm, nggak ada date, Zaratsu finish. Itu di luarnya kayak begitu ya. Lu kalau main ke Swiss itu harganya udah nggak karu-karuan itu gitu. Jadi gue nggak pernah jelekin Grand Seiko menurut gue. Tapi gue kasih tahu lu ya, ini sih gue cuma mau nimpalin ya. Lu nggak bisa gini bro. Kalau lu bandingin jam Swiss sama jam Jepang ya, jam Jepang itu memang Jepang itu filosofi produksinya ya adalah begini. Mereka tuh kalau lawan Eropa ya, mereka akan berusaha kasih lebih banyak
value, tapi for less money, tau gak? Jadi udah lebih murah, tapi value yang didapat akan lebih banyak. Makanya kalau lu bandingin, oh Moonswatch mahal dibanding Seiko apa segala gitu, ya emang secara rata-rata Swiss itu memang akan lebih mahal bro, gitu. Jadi ya gimana ya, emang begitu gitu loh. Dan kalau lu ngomong kayak begini, Grand Seiko lu bandingin sama Rolex sama apa gitu, lu dapat lebih banyak value di Grand Seiko gitu loh. Jadi ya gue cuma kasih nimpalin aja sih soal ini. Lu jangan terlalu dibandingin. Kalau Jepang sama, boleh kita banding boleh, tapi kita juga nggak bisa ngomong karena kalau misalnya lu argumennya kayak gini, ya udah lu nggak akan pernah nyentuh jam Swiss. Gue kasih tau lu, karena jam Swiss itu emang lebih mahal. Orang Swiss tuh kasih barang memang mahal gitu loh, premium gitu, ngerti gak? Sama aja kayak mobil, lu bandingin Lexus sama itu, tapi nanti jadi kemana-mana lah gitu. Tapi pokoknya Jepang secara umum harga lebih murah tapi kasih feature lebih banyak, karena mereka caranya bersaing sama Eropa begitu gitu ya. Jadi gue nggak pernah jelek-jelekin Seiko. Gue sendiri punya Grand Seiko, jadi lu mau kritik gue silakan. Gue nggak pernah jelek-jelekin, gue bahkan beli Grand Seiko. Oke? Jadi sebelum lu kritik gue, lu ya mungkin lu jangan ini ya, lu cross check dulu ya. Terus lu bilang, awalnya aku kagum sama yang aku watch enthusiast, expert atau apalah, tapi lama-lama aku muak sama mereka karena banyak yang tidak konsisten dengan pendapat mereka sendiri. Oke, gini, kalau lu tanya konsistensi ya, gua nggak pernah tuh, gua upload video ya, gua nggak hapus gitu, gua nggak hapus. Dan gua kalau misalnya memang gua salah, gua bakal terima aja, tapi gua nggak pernah hapus. Gara-gara lu kasih tahu gua ya, katanya gua agung-agungin Moonswatch, gua tuh sampai nonton lagi video gua yang waktu itu. Apa bener apa gua agung-agungin? Gua nggak pernah agung-agungin Moonswatch. Gua sampai akhirnya ulang lagi, gua dengerin ngomongan gua sendiri. Apa gua udah gila kali ya? Saking gua, gara-gara lu ngomong kayak begini, ternyata lu yang ngomongnya ngaco, ternyata lu yang nggak nangkep gitu loh ya. Tapi sekali lagi gua nggak nyalain karena itu videonya emang agak panjang gitu ya. Jadi lu salah tangkap gitu loh. Jadi kalau lu bilang yang nggak konsisten, menurut gue sih bukannya memuji-muji diri sendiri, tapi gue coba konsisten sih bro. Gue coba konsisten jadi orang gitu ya. Dan kalau misalnya gue ada nggak konsisten, coba point out gitu loh. Tapi untuk soal yang ini gue sama sekali nggak ini. Gue konsisten kok. Gue nggak pernah gue ngagungin Moonswatch atau gimana. Gue juga nggak pernah jelek-jelekin Seiko gitu loh. Jadi kayaknya lu nggak tahu ya, lu banyak konsep salah ya tentang Gojam ya gitu. Gue pengen lurusin aja sih ini gitu. Terus udah gitu lama-lama aku muak sama mereka karena mereka tidak konsisten dengan pendapat mereka sendiri. Gue nggak tahu yang nggak konsisten apa. Gue sih ngerasa gue konsisten, makanya video juga gue nggak pernah hapus gitu loh. Bodo amat. Watch enthusiast bego ternyata nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga banyak. Oke. Ya udah, kalau gue bego, coba point out begonya di mana ya. Jadi gue bisa lebih pintar. Oke. Gitu. Terus nah ini gue mau timpalin nih ya. Pendapat watch enthusiast bego sangat menjijikan tentang mereka meremehkan Grand Seiko. Apa gue ngakuin? Gue ngeremehin Grand Seiko? Gue beli Grand Seiko dan gue review Grand Seiko. Lu coba lihat. Lu ada nonton nggak? Gitu. Lu ada nonton nggak? Gue review Grand Seiko. SBG W231. Dan gue kasih tau lu ya, kalau duit gue banyak, gue pengen lagi, tau gak, punya Grand Seiko lagi. Lu pikir Grand Seiko sekarang lagi dikritik habis-habisan sama kolektor karena orang gila ciptain produksi jam kombinasi warna doang, wow, terus kombinasi pakai gaya Omega begitu ya. Tapi gue jujur ya, gue suka gitu. Gue banyak Grand Seiko yang gue pengen coba gitu. SBG W283, SBG yang baru-baru ini SBGY 011 ya kalau nggak salah ya, yang 40 mili, SBGY 007 ya, Platinum Blue gitu. Banyak yang gue pengen, tapi gue emang sultan, gue bisa ambil semua gitu. Gue nggak punya uang sebanyak itu gitu ya. Tapi gue nggak pernah ngeremehin Grand Seiko. Gue nggak ngerti ya, lu dapat ide gila kayak begini dari mana ya? Mereka meremehkan Grand Seiko, itu bukan gue nggak tahu, mungkin lu ngomongnya orang lain. Mereka meremehkan Citizen Premium Movement 0200. Gue nggak tahu soal movement ini. Apakah ini movement quartz? Gue nggak tahu gitu ya. Gue nggak tahu gitu ya. Terus udah gitu, karena jujur, gue nggak pernah tertarik sama Citizen. Jadi gue nggak terlalu ini gitu loh. Gue nggak terlalu baca-baca soal Citizen. Terus mereka meremehkan Hublot Unico Movement. Gue kasih, nah ini yang gue pengen bener-bener
balas ya. Dan movement China Seagull, gue nggak tahu soal movement China, gue juga nggak tertarik sama jam Cina, gue nggak tertarik sama movement China, gue nggak tertarik karena buat gue ya itu udah, gue nggak mau panjang lah, pokoknya gue nggak tertarik gitu aja, oke? Kalau ngomongin jam Swiss, Jerman, Jepang, gue masih mau ini, tapi kalau China gue nggak mau. At this point gue nggak mau tahu. Tapi lu bilang mereka meremehkan Hublot Unico Movement. Gue kasih tahu ya. Nah ini juga ya, lu boleh lihat videonya. Gue kritik Hublot bro, bukan gue bilang Unico Movement jelek. Gue nggak pernah, seinget gue, dan lu boleh cek lagi ya video gue, nggak nonton ya, tapi gue inget banget yang gue ngomong. Gue nggak bilang Unico Movement itu jelek, oke? Tapi gue bilang mahalnya nggak karu-karuan, oke? Dan itulah kenapa gue bilang Hublot itu brengsek. Gue nggak pernah, lu tahu gak kenapa gue kritik Hublot? Dan lu nih marahin Gojam karena Gojam hina Hublot. Tapi gue kasih tahu kenapa gue hina Hublot. Karena Hublot, permasalahan yang paling utama dari Hublot adalah dia tuh ya perusahaan yang madut, yang gak ada history, dan perusahaan yang memang sangat komersil, oke? Itu permasalahannya. Dan ini bukan gua doang yang ngomong, ini udah satu dunia. Banyak orang-orang di watch enthusiast di dunia, di mana lu mau bilang watch enthusiast banyak yang bego, ya terserah lu, gitu ya. Dan kalau gua udah point out ya bagaimana overpriced Hublot dan lu masih nggak bisa melek, gua juga angkat tangan gitu. Ya udah, gitu. Lu anggap gua bego, gua juga anggap lu bego. Udah gitu aja, oke? Tapi karena gue nimpal ini, gue kasih tahu, gue nggak pernah ngomong Unico Movement itu jelek. Unico Movement itu memang lumayan bagus kok, gitu ya. Ada flyback, gitu ya. Tapi lu tahu gak Hublot charge-nya berapa? Paling murah 300 juta rupiah. Lu tahu gak jam yang bisa dibeli dengan uang segitu berapa banyak? Gue bisa bangun ya chronograph collection dengan uang sebanyak itu, ngerti lo? Jadi, dan banyak chronograph di luar sana yang bagus, tapi jauh lebih murah daripada itu. Makanya gue sangat nggak suka. Dan Hublot lebih gilanya lagi prakteknya adalah apa? Itu Unico Movement, dia berani charge 300 juta lebih. Lu tahu gak dia charge buat value 7753? Lu tahu gak dia charge berapa? Dia charge 200 juta lebih. Gue punya Breitling pakai value movement, harganya itu ya dia tuh harganya kayak 2 kali lipat lebih mahal. Lu bisa pakai nalar gak? Hampir berapa kali lipatnya Breitling. Movementnya sama, finishingnya juga gue nggak bilang Hublot lebih superior gimana. Terus dia charge begitu, apa basisnya apa? Gitu, ngerti maksudnya? Movementnya sama, tapi harganya bisa kayak berkali-kali lipat lebih mahal. Itu lu wajar begitu? Itu wajar? Gitu, lu jawab sendiri ya. Terus udah gitu, yang paling keterlaluan adalah yang ETA 2892. Dia mau charge harganya itu hampir 200 juta. Berapa? 180 juta. Itu retail, memang retail. Tapi ada orang bilang, tapi kalau dibeli nanti di luar sana Hublot lebih bisa dapat diskon. Nggak usah ngomong, banyak jam lain juga dapat diskon. Kita ngomong retailnya, MSRP-nya. Lu tau gak dia mau charge segitu mahalnya, hampir 200 juta buat ETA 2892. Lu gila apa ya? Itu jam Breitling yang pakai 7753. Gue punya Breitling Top Time value. Itu udah lebih bagus movementnya ya. Breitling juga modifikasi, nanti gue mau review itu jam. Itu lebih bagus deh movementnya Hublot yang Big Bang yang pakai 2892 ETA. Tapi Hublot berani charge lebih dari 2 kali lipat yang Breitling charge. Lu pakai otak, aduh, lu masih belain brand kayak begini. Ya terserah gitu loh, terserah sih. Tapi yang jelas gini, gue cuma kasih tahu sih Bro Arif ya, gue nggak pernah bilang jelek Unico Movement, tapi harganya mahal keterlaluan. Dan itulah sebabnya kenapa gue kritik Hublot gitu loh, karena mereka itu udah nggak ada history, mata duitan, dan udah gitu ngecac orang nggak karu-karuan gitu. Tapi ya gue nggak tahu lah, orang lu fans Hublot kali ya gitu ya. Terus udah gitu dan juga ada juga orang lain yang argumennya gue ada baca. Nah karena gue lagi nimpalin, gue juga nimpalin sedikit lah gitu, betapa gobloknya gitu ya. Kadang-kadang ngomong, Gojam tuh ya Hublot make money, katanya untung besar dimaki-maki katanya. Berarti Gojam suruh
Ublo kalau perusahaan nggak boleh untung katanya. Kalau perusahaan disuruh rugi katanya, baru dipuji katanya. Kan goblok kan. Ada yang ngomong begitu gitu, yang bela-bela Ublo kan goblok kan minta ampun tuh ngomong begitu. Katanya, "Oh, kalau gitu nggak boleh untung besar." Gitu gitu. Karena kalau yang rugi baru dibela, baru dipuji sama Gojam gitu. Gitu. Terus ada yang bilang gitu, "Oh ya karena dia nggak punya uang sih Gojam sih." Gojam Gojam bego sih katanya, nggak bisa beli Ublo, makanya jelek-jelekin Ublo gitu Kak. Jadi Ublo kemahalan ya karena nggak bisa beli, makanya jelek-jelekin Ublo. Kan geblek kan ngomong begitu. Gua padahal aduh nggak masuk akal banget ya. Kalau misalnya nih ya, orang yang bilang, "Oh, brand harus rugi, brand nggak boleh untung banyak." Gua mau tanya nih ke orang yang tolol ini nih, yang ngomong begitu ya. Itu Ublo charge 2892 180 juta ya. Nah, gua tanya nih, itu apa? Tudor ya, eh, masukin movement 2824 ya, dia charge kayak 30 juta paling ya. Seingat gua sekitar 40 juta lah, 40 jutaan gitu. Jadi Ublo charge 180 jutaan lebih, hampir 200. Tudor charge 2824 40 jutaan. Jadi Ublo kayak hampir 5 kali lipatnya Tudor gitu ya. Tapi movementnya sama nih, tapi hampir 5 kali lipatnya Tudor gitu. Nah terus gue tanya pertanyaannya, Tudor untung nggak? Tudor untung nggak? Taruh 40 juta ETA, movementnya sama sama Ublo, udah untung nggak tuh? Dia taruh 40 juta, untung kan? Ya untung dong. Kalau nggak untung, dia bangkrut dong. Ngerti gak? Nah terus orang yang ngomong nih, "Oh berarti Ublo nggak boleh untung." Goblok lu, bukannya nggak boleh untung. Untungnya itu nggak kebangetan, tau gak? Goblok lu. Dia jual apa? History aja juga nggak ada. Dasar goblok lu. Lu masih ngomong lagi Ublo nggak boleh untung, Ublo nggak boleh untung. Dasar bego. Itu Tudor masukin 40 juta ETA, movementnya sama, tapi harganya hampir seperlima lebih murah. Itu aja udah untung. Itu aja udah untung. Ini dia naikin lagi, di jack up sampai 5 kali lipat lebih mahal. Nah, lu masih mau belain tuh perusahaan kayak gitu. Dasar bego. Terus ngomong katanya Gojam bilang Ublo nggak boleh untung. Dasar lu goblok sekali lu. Gua nggak pernah bilang perusahaan nggak boleh untung. Itu Tudor aja udah untung. Tapi Ublo dasarnya apa? Mau naikin 5 kali lipat bareng yang sebenarnya tadi udah untung. Lu masih nggak ngerasa? Lu dipera habis-habisan. Dasar bego lu. Lu emang fans Ublo. Saking ngefansnya sampai lu nggak bisa bedain yang mana yang bener yang mana yang salah. By the way ya, Bro Arif, ini gue bukan lagi nangkapin lo, ini gue lagi nangkapin komen yang lain. Tapi ini pas aja gue lagi ngomongin Ublo gitu ya. Tapi ini bukan komen dari lo ya. Gue cuma yang gue katain goblok itu adalah orang lain, bukan lo ya. Tapi kalau lo Bro Arif ya, menurut gue lo tuh orangnya salah paham. Makanya gue pengen buat video ini cuma buat nanggapin aja. Mumpung hari ini gue lagi happy dan gue pengen nanggapin aja gitu ya. Tapi ya begitu Bro Arif. Jadi menurut gue sih lu apa ya, pernyataan lu ini agak salah ya, salah kaprah ya soal Gojam gitu ya. Gue nggak pernah jelekin Seiko, gue nggak pernah agung-agungin Moonswatch gitu. Lu lihat lagi deh videonya gitu. Gue nggak pernah bilang itu bagus gimana, gue cuma bilang itu brand lucu, itu jam lucu-lucuan gitu loh. Malah gue bilang jangan dibeli karena harganya udah digoreng-goreng gak karuan gitu. Tapi yang maksudnya gue bagus adalah strategi. Nah terus orang yang ini bukan lu, sekali lagi ini juga orang lain nih gitu ya, yang akhirnya nyerang Gojam bilang apa? Oh kalau Moonswatch dibela, kalau Ublo aja katanya Moonswatch juga itu katanya overpriced katanya. Nah dibela katanya. Nah kan goblok nih orang. Moonswatch itu charge 4 juta. Ini nih buat orang yang ngomong nih, siapa tuh bro, siapa gue lupa tuh, Chris atau siapa, goblok sekali nih orang. 4 juta. Itu barang cuma 4 juta. Lu tahu gak, gue lihat nih Citizen apa yang lu ngomong nih Bro Arif nih. Itu quartz sekitar 2 jutaan lebih. Loncatnya dari 2 juta ke 4 juta. Cuman spreadnya cuma kayak berapa? 1 juta 2 jutaan. Oke? Oke? Nah, sedangkan Ublo charge 28 ETA 2892 hampir 200 juta, sekitar 189 190 juta. Oke? Sedangkan Tudor ya, brand Tudor, jangan bilang ya nggak boleh samain nama Tudor, movementnya sama ya. Dan gue jujuran ngomong ya, modelnya aja Tudor menurut gue di mata gue lebih bagus sih daripada Ublo yang ngebling kayak orang gila. Tapi bahkan kalau nggak usah ngomongin Tudor, apalah IWC, gue boleh bilang gitu. Itu harganya paling berapa sih yang dia pakai ETA di dalam? Itu spreadnya itu ya, itu bisa
100 jutaan gitu loh. Spreadnya 100 jutaan lebih mahal. Lebih dari itu gitu loh. Dan itu disamakan dengan gua yang ngomong Moonswatch ya, strateginya bagus ya, yang spreadnya cuma kayak 2 jutaan. Disamain sama yang spreadnya itu hampir 100 jutaan lebih. Itu goblok atau bukan tuh fans Ublo? Fans Ublo tuh makanya goblok. Paling goblok tuh fans Ublo tuh. Goblok sekali. Tau gak, kelihatannya aja pintar, padahal goblok sekali, otaknya nggak bisa mikir, bego sekali, lo orang bego sekali, tau gak, terutama tuh si bro siapa itu tuh, ada yang komen-komen gitu, gue baca, goblok sekali sebenarnya, gitu, lu samain gue yang ngomong Swatch lebih disamain, gua bilang strateginya lebih bagus, strateginya bagus, Moonswatch, disamain sama Ublo. Itu Ublo ngecharge tuh di atas 100 juta lebih ke atas loh. Lu samain sama Swatch yang Moonswatch begini yang cuman 1 juta 2 jutaan di atas gitu. Lu samain gitu. Dan gua kasih tau lu ya, Moonswatch itu desainnya based on iconic watch. Dimana itu Speedmaster, itu udah iconic banget. Lu pikir Ublo lu iconic? Ublo yang lu bela-bela itu iconic. Modelnya aja nggak ada yang iconic kok, sampah semua begitu. Model sampah, tau gak lo? Apa yang nanti berapa tahun lagi juga belum tentu masih ada orang yang suka, tau gak lo? Cuma orang-orang kayak lu doang yang bela-bela tuh, goblok tuh Ublo tuh. Gara-gara apa? Lu suka pamer, tau gak? Demennya kayak gitu. Sedangkan icon kayak Moonwatch itu tuh udah jadi icon, tau gak? Udah berapa puluh tahun itu. Udah melalui perjalanan waktu yang panjang. Dan itu Moonswatch desainnya berdasarkan itu. Jadi kalau Swatch charge lebih mahal dikit, sekitar 1 juta 2 jutaan, itu masih masuk rasional. Gitu, ngerti gak? Gitu loh. Dan tapi itu pun gue nggak pernah agung-agungin, gue cuma bilang itu ya lucu-lucuan aja gitu loh. Tapi gue masih ngerti kenapa lebih mahal, karena ya kayak Citizen apa segala yang Bro Arif ini ngomong aja 2 jutaan lebih. Kalau Quartz gue lihat-lihat gitu ya, nggak tau lah, mungkin ada yang lebih murah gitu. Tapi ya pokoknya segitu. Udah gitu Tissot aja juga, Quartz aja sekarang ada yang hampir 3 jutaan lebih begitu loh. Jadi ya dia charge 4 juta ya, memang mahal, tapi mahal paling 1 juta 2 juta lebih mahal mentok. Tapi Ublo sampai ratusan juta lebih gitu loh, dan itu lo bela. Dan lu samain sama orang yang sama Swatch yang charge 4 juta buat jam Moonswatch. Aduh, samanya di mana sih? Aduh, benar-benar dah, ampun deh, benar-benar bego banget gitu loh. Oke deh guys, hari ini gue lagi happy ya, jadi gue mau maki-maki nih orang-orang goblok ini gitu ya. Dan tapi Bro Arif gini ya, yang gue maki-maki tadi bukan lu ya, jadi jangan salah paham. Ini gue tadi kebawa emosi, gue pengen maki-maki orang yang kritik gue, fans Ublo yang bego gitu ya. Dan kebenaran gue mau ini jadi gue sekalian aja deh gitu. Tapi pokoknya intinya bro, lu banyak salah paham. Coba deh nonton lagi videonya. Gue nggak pernah agung-agungin Ublo, nggak pernah agung-agungin Moonswatch. Gue juga nggak pernah jelekin Grand Seiko. Gue juga nggak pernah jelekin Unico Movement. Tapi itu overpriced sekali Unico Movement. Oke? Dan Ublo in general emang overpriced-nya nggak karu-karuan gitu, alias lu dipotong lehernya. Oke? Gitu aja. Oke guys, ini udah mau setengah jam. Gue nggak mau terkelat panjang, cuma bikin akhirnya jadi tambah salah paham, nggak karu-karuan gitu. Tapi hari ini gue lagi energik ya, makanya gue ngoceh-ngoceh kayak begini. Oke guys, makasih udah mau dengerin ngocehan Gojam. Pokoknya guys, jangan pernah beli Ublo karena Ublo jelek. Cari jam yang lain yang lebih bagus tapi harganya jauh lebih murah. Itu pesan Gojam. Tapi kalau nggak mau diturutin, silakan, terserah gitu. Tapi gua sampai kapanpun gua nggak akan pernah beli Ublo, dan menurut gua Ublo itu jelek. Oke, gitu aja pesannya. Oke guys, gitu aja ya. Dan untuk kalian yang baru masuk dunia horologi, dengar channel ini, subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, komen di bawah. Kalau misalkan menarik, nanti gua akan bawa video. Oke guys, bye-bye.